Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari, dia menghabiskan waktunya sendirian karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu, dan di tengah jalan Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. Hei, mau kemana kamu? Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkanlah aku lewat. Kamu boleh lewat setelah kamu memberikanku seorang anak manusia untuk aku santap. Tetapi aku tidak mempunyai anak. Setelah Mbok Sarni mengatakan dia tidak mempunyai anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Wahai wanita tua, kuberikan biji mentimun. Tanamlah, setelah 2 minggu akan berbuah seorang anak. Ingatlah, serahkan anak itu saat usia 6 tahun untuk aku santap. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat, dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya, dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas semakin tumbuh besar, dan Mbok Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Mas. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin besar dia, semakin kenyang kau raksasa. Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu, tiap hari Mbok Sarni mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sarni sangat cemas sekali, dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Mas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Mas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Lemparkan satu persatu bungkusan ini saat kamu dikejar raksasa itu. Kemudian Timun Mas pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya. Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa. Karena aku sangat sayang padanya, lebih baik aku saja yang kau santap. Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarni itu, dan akhirnya marah besar. Mana anak itu? Mana Timun Mas? Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, maka Timun Mas keluar dari tempat sembunyinya. Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa. Raksasa pun mengejarnya.
dan Timun Mas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa menjadi terhambat karena batang timun tersebut terus melilit perutnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut. Si raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Mas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui si raksasa. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Mas mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. Demikian persembahan dongeng dari kami. Semoga terhibur. Terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om